Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fadul Hakim dari Prodi S1 Teknik Informatika Angkatan 21. Jadi di video ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai konsep dasar Support Vector Machine atau yang biasa dikenal dengan SVM pada mata kuliah Machine Learning. Baik, yang pertama ada deskripsi mengenai SVM itu sendiri. SVM adalah salah satu metode algoritma pembelajaran mesin untuk klasifikasi dan regresi. Algoritma ini mencari hyperplane optimal yang memisahkan data ke dalam kelas berbeda dengan margin terbesar. Metode algoritma ini digunakan dalam berbagai aplikasi, dari pengenalan gambar, klasifikasi teks, hingga analisis sentimen. Sehingga metode algoritma ini cenderung disukai oleh ilmuwan karena kemampuannya untuk mengklasifikasikan data dengan tingkat akurasi yang tinggi. Awalnya, support vector machine dikembangkan sebagai metode untuk klasifikasi data dan terus berkembang hingga menjadi alat yang lebih umum untuk SVM machine learning. Di era modern, SVM terus berkembang. SVM berfokus pada efisiensi algoritma, terutama dalam pelatihan dan klasifikasi data set besar. Selanjutnya, metode yang biasa digunakan pada support vector machine itu adalah dengan mencari hyperplane yang optimal. Metode ini berfungsi untuk memisahkan antara dua atau lebih kelas data dalam ruang berdimensi tinggi. Hyperplane merupakan fungsi matematis yang memaksimalkan margin. SVM classifier adalah model pembelajaran mesin untuk klasifikasi data. Cara kerjanya dengan mencari hyperplane dalam ruang n dimensi yang paling efektif memisahkan kelas data. SVM efektif untuk menangani masalah klasifikasi yang linear ataupun non-linear. Kemudian algoritma yang digunakan pada support vector machine. Algoritma SVM itu adalah metode pembelajaran mesin untuk klasifikasi dan regresi seperti yang saya sebutkan di awal. Kemudian algoritma ini mencari batasan keputusan yang paling efektif untuk memisahkan kelas data dalam ruang berdimensi tinggi. Pemilihan hyperplane membuat margin terbesar antar data dari kelas yang berbeda. Hal ini menunjukkan jarak antar data dari kedua kelas tersebut ke hyperplane sangat jauh. Kemudian SVM algoritma efektif dalam kasus di mana jumlah fitur lebih besar daripada jumlah sampelnya. Selain itu, SVM juga mampu mengatasi kasus untuk linear ataupun non-linear. Metode algoritma ini menggunakan kernel trick untuk memetakan data ke ruang dimensi yang lebih tinggi. Untuk kernel tricknya sendiri adalah kernel trick ini adalah teknik untuk mengatasi klasifikasi data yang tidak linear atau tidak linearly separable di ruang dimensi asli mereka. Selain itu, kernel trick berfungsi untuk menghitung inner product tanpa perlu secara eksplisit memetakan data tersebut. Keunggulan kernel trick adalah efisien, fleksibel, dan mampu megeneralisir. Contoh kernel trick adalah ketika ada dataset nonlinear di dua dimensi dengan menggunakan kernel polinormal, eh, kalian dapat memetakan data tersebut ke ruang yang lebih tinggi. Selain itu, kalian juga dapat menemukan hyperplane yang memisahkan kelas dengan baik di antara dua dimensi yang berdasarkan dataset nonlinear tersebut. Kemudian implementasi dengan sklearn pada SVM. Implementasi metode algoritma ini dengan sklearn di Python itu proses yang sederhana. Berikut ini ada beberapa langkah untuk mengimplementasikan sklearn pada SVM. Yang pertama adalah mengimport modul yang diperlukan. Jadi kalian hanya perlu mengimport modul SVM sklearn yang menyediakan kelas untuk berbagai jenis metode algoritma ini. Atau jika pada dunia perkodingan biasa lebih dikenal dengan menambahkan library untuk codingan yang akan dijalankan. Kemudian siapkan dataset dengan membaginya menjadi 4. Misal fitur X dan target sebagai Y, set pelatihan serta pengujian. Kemudian pilihlah model SVM. Nah, pada tahap ini
pilih jenis metode algoritma yang ingin digunakan. Misal SVC dengan library Nu SVC atau linear SVC. Setiap kelas ini memiliki karakteristik tersendiri. Selain itu, setiap kelas juga cocok untuk kasus penggunaan yang berbeda. Kemudian tahap selanjutnya adalah konfigurasi hyperparameter. Konfigurasi ini perlu menyesuaikan hyperparameter dengan kebutuhan. Hyperparameter yang digunakan seperti C sebagai kernel dan gamma untuk memengaruhi performa model. Kemudian selanjutnya adalah latih model. Pada tahap ini melatih model menggunakan dengan metode algoritma ini dengan data pilihan kalian menggunakan metode .fit buka kurung tutup kurung. Dan tahap yang terakhir ada evaluasi model. Setelah melatih model, kalian dapat menggunakan .predict buka kurung tutup kurung. Ini berguna untuk membuat prediksi pada data pengujian dan evaluasi performa model menggunakan metrik seperti akurasi. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pada SVM. Yang pertama, saya akan menyebutkan beberapa kelebihannya dulu. Kelebihan dari SVM yang pertama ada efektivitas pada dataset berdimensi tinggi. Metode algoritma ini cocok untuk kasus-kasus dengan jumlah fitur dimensi dalam data yang lebih besar dibanding jumlah sampel data. Hal tersebut memungkinkan analisis yang akurat, meskipun dengan data yang kompleks. Kemudian, margin pemisah kelas yang jelas. Margin pemisah kelas yang jelas bermanfaat untuk mengambil keputusan lebih baik dan mengurangi kesalahan klasifikasi, sehingga ini menjadi kelebihan dari SVM itu sendiri. Selanjutnya ada fungsi kernel yang beragam. Kelebihan selanjutnya adalah fungsi kernel yang beragam. Fungsi ini dapat digunakan untuk data yang tidak linear. Hal ini dapat memberikan fleksibilitas dalam pemilihan model untuk berbagai jenis data. Yang selanjutnya ada hemat memori. Metode algoritma ini jelas hemat memori karena hanya sejumlah kecil data yang benar-benar mempengaruhi pembentukan hyperplane. Yang terakhir ada generalisasi yang baik. Model yang dibangun tidak mudah overfit terhadap data latih dan dapat memprediksi data baru dengan baik. Kemudian, kekurangan pada SVM. Yang pertama ada skalabilitas. Metode algoritma ini tidak efisien untuk dataset yang sangat besar, karena membutuhkan pelatihan yang lebih lama dibandingkan algoritma lainnya. Kemudian, kelasnya tumpang tindih. Yang dimaksud dengan kelas tumpang tindih di sini adalah metode algoritma ini tidak bisa berfungsi ketika terdapat banyak noise atau kelas target yang tumpang tindih atau bertabrakan pada satu file yang sama. Kemudian ada kebutuhan parameter. Salah satu kekurangan selanjutnya adalah kebutuhan parameter yang tepat untuk fungsi kernel dan regularitas bisa menjadi tantangan dan perlu penyetelan yang cermat. Selanjutnya ada probabilitas. Beberapa aplikasi memerlukan prediksi probabilitas. Metode algoritma ini tidak secara langsung memberikan estimasi probabilitas. Mungkin kesimpulan yang bisa diambil dari kelebihan dan kekurangan adalah metode algoritma ini banyak digunakan karena kelebihannya dalam menangani data yang berdimensi tinggi dan kemampuannya yang menemukan margin yang jelas. Akan tetapi kelemahan ini seringkali diatasi dengan teknik-teknik pemrosesan data, pemeliharaan fitur, dan optimasi parameter. Berikut ada beberapa jenis aplikasi yang biasa dibuat dengan menggunakan metode SVM. Yang pertama ada klasifikasi teks, ada pengenalan gambar, ada bioinformatika, ada pengolahan citra, ada keuangan, dan ada deteksi penipuan. Mungkin sekian penjelasan singkat mengenai SVM dari saya. Terima kasih kepada dosen pengampu Pak Henry Tanyoko yang sudah mengajar selama 1 semester. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.